Kemana kita hari ini? Sudah lama tak hari. Ceritakan lucunya dunia. Sadari hidup butuh bahagia. Kemana kita hari ini? Sudah lama tak berdiskusi. Sejenak kita senangkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinda Sulastin dari Fakultas Ekonomi Bisnis RA1 Manajemen, NIM 6120121312. Saya di sini akan memperkenalkan kebudayaan yang ada di Provinsi Banten. Banten adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak bahasa daerah. Terdapat 2 bahasa daerah yang paling banyak digunakan. Yang pertama yaitu bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Bahasa Sunda adalah bahasa yang paling banyak digunakan di Banten. Bahasa ini dituturkan oleh sekitar 80% penduduk Banten. Bahasa Sunda banyak digunakan masyarakat di wilayah Kabupaten Lebak, Pandeglang, sebagian masyarakat Kabupaten atau Kota Serang, dan sebagian masyarakat di Kabupaten Tangerang. Bahasa Jawa Banten yang kita kenal yaitu bahasa Jawa Serang adalah bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Banten. Bahasa ini dituturkan sekitar 15% penduduk Banten. Bahasa Jawa Banten banyak digunakan masyarakat di Kota Serang. Di Banten juga ada upacara adat loh. Yang pertama itu contohnya upacara adat Serentahun. Nah, upacara adat Serentahun ini salah satu upacara adat tiap tahun yang diadakan di Banten, di mana ritual ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat atas panen yang diperoleh, di mana ritual upacaranya sendiri dengan menyerahkan hasil bumi seperti padi untuk disimpan dalam leit. Leit yaitu lubung padi desa. Di Provinsi Banten juga memiliki seni bela diri yaitu pencak silat yang merupakan kecah dari inisiasi ritual bela diri silat yang mengandung praktik pertarungan, terapi, tarian, musik, dan teater. Pencak silat Banten mulai dikenal seiring dengan berdirinya Kerajaan Islam Banten yang didirikan pada abad 15 Masehi dengan raja pertamanya yaitu Sultan Hasanuddin. Pencak silat juga sebagai dasar alat pertahanan kerajaan dan masyarakat umum Banten untuk memerangi kolonialisme para penjajah. Pada saat ini pun Banten masih dikenal dan diakui secara luas dengan pendekar dan jawaranya. Sebutan untuk orang-orang yang mahir dalam ilmu silat adalah pencak silat yang ada di Provinsi Banten.
Selain tadi bela diri, Banten juga mempunyai seni tari tradisional yang dinamakan tari benteng. Adalah tarian kreasi baru yang dikembangkan dari tradisi masyarakat Banten. Tari benteng adalah salah satu seni yang dikembangkan oleh Sanggar Wanda Banten. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video tari tradisional Provinsi Banten yaitu tari benteng. وحدني يا قدرتي إرادة المهايا. Di Banten juga mempunyai tradisi kebiasaan. Nah, pasti kalian sudah tahu kan? Nah, ini adalah salah satu tradisi kebiasaan Provinsi Banten yaitu tradisi ngariung. Tradisi ngariung yang artinya berkumpul. Tradisi ini sebenarnya sudah melekat sejak lama di masyarakat Banten. Akulturasi Islam menjadi pemicu adanya tradisi ngariung di lingkungan sekitar Banten. Lalu tradisi ini menyebar luas di perdesaan sana. Ternyata persebaran ini membawa pengaruh akan keberadaan hari-hari istimewa yang perlu diperingati, seperti 1 Syawal atau malam Idul Fitri. Biasanya masyarakat akan memasak lauk pauk di rumahnya masing-masing untuk dibawa ke masjid atau musola terdekat dalam bentuk besek. Di balik tradisi ngariung ternyata menyimpan hikmah dalam hubungan sosial masyarakat. Di antaranya mampu mempererat tali silaturahmi dan mengajarkan arti berbagi sesama manusia. Sebab pada hakikatnya orang yang paling dekat untuk memberikan bantuan adalah keluarga dan tetangga. Di belakang saya ini adalah rumah adat Provinsi Banten yang dinamai dengan Sulah Nyanda. Rumah adat ini merupakan kediaman bagi masyarakat suku Baduy atau Baduy yang berada di Kabupaten Lebak. Sulah Nyanda adalah rumah adat yang cukup unik. Rumah tradisional satu ini disebut seperti karena memiliki atap yang terbuat dari daun nipah kering. Kemudian, Sulah Nyanda sendiri artinya dalam bahasa Indonesia yaitu sikap bersandar yang posisinya tidak terlalu lurus tetapi sedikit merembah ke arah belakang, di mana rumah adat ini terbuat dari bentuk yang lebih panjang serta memiliki kemiringan yang lebih rendah pada bagian bawah rangkap atap. Selain disebut dengan istilah Sulah Nyanda karena suku Baduy merupakan masyarakat Sunda. Rumah adat ini juga biasa disebut dengan nama imah atau rumah dalam bahasa Indonesia. Untuk pakaian adat Provinsi Banten juga yang biasa digunakan acara pernikahan, pakaian adat Banten ini untuk pengantin yang terdiri dari pakaian tradisional yang dikenakan oleh pengantin wanita dan pengantin pria. Karena masyarakat Banten masih erat kaitannya dengan suku Sunda, maka pakaian adat Banten untuk pengantin ini sangat mirip dengan pakaian pengantin khas Sunda. Hal ini karena pakaian adat daerah Banten dipengaruhi oleh adat Sunda. Jadi, tidak heran jika terkesan mirip. Selain pakaian untuk pengantin, ada juga pakaian adat pangsi. Namanya itu pakaian yang digunakan dalam keseharian masyarakat Banten, khususnya mereka yang tinggal di pedesaan yang masih memegang teguh adat istiadat, sehingga pakaian adat pangsi masih digunakan untuk keseharian. Hingga saat ini, khususnya bagi kaum laki-laki, jika dilihat dari bentuknya, pakaian adat pangsi hampir mirip dengan pakaian adat suku Sunda. Di Banten juga mempunyai alat tradisional. Yang pertama itu rampak bedug, angklung buhun, dogdog lojor, dan pantun bambu. Nah, itu adalah alat tradisional khas Provinsi Banten.
Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.